Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah analisis kurikulum dan silabus PAI, yaitu Ibu Hani MPD. Dan yang kami banggakan kepada teman-teman semuanya, PJJ PAI kelas A40. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A40 akan menyampaikan presentasi kami, yaitu dengan tema Hakikat Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok, yaitu pertama saya sendiri, Muhammad Ridwan Faisal, dan juga di sini juga ada Bapak Haji Cecep, kemudian ada Ibu Halimah, terus Bapak Mukhtal Husni, dan yang terakhir yaitu Bapak Muhammad Alif Akbar. Adapun konten yang akan kami jelaskan pada presentasi ini, yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum, kemudian mengenai tujuan kurikulum, fungsi kurikulum, asas-asas kurikulum, dan komponen kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, untuk yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Pengertian kurikulum, jadi kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang mengatur tujuan, isi, bahan ajar, serta metode pembelajaran dalam suatu institusi pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19. Kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi tidak hanya sekedar pelajaran saja, tapi juga sebagai pedoman dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian menurut Muhammad Kristiawan tahun 2020 dalam bukunya Analisis Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, beliau menyampaikan bahwa kurikulum bukan sekedar kumpulan mata pelajaran, tetapi lebih luas lagi sebagai pengalaman belajar yang dirancang untuk mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Jadi bukan hanya sekedar kumpulan mata pelajaran saja, gitu kan, tapi juga lebih luas lagi, ada pengalaman di situ, ada sesuatu yang dirancang untuk mengembangkan ya, peserta didik. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian kurikulum. Adapun selanjutnya mengenai tujuan kurikulum akan disampaikan dan dipresentasikan oleh Bapak Haji Cecep. Persilakan kepada Pak Haji Cecep untuk menyampaikan tujuan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Muhammad Nasruddin dari kelompok 1. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwasannya setiap kurikulum, baik itu kurikulum PAI ataupun kurikulum non-PAI, tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu untuk kemajuan dan keberhasilan suatu pendidikan. Oleh karenanya,
maka suatu tujuan kurikulum haruslah bersifat jelas, terarah, dan juga paten. Lalu, apa tujuan kurikulum pendidikan agama Islam? Sahabat-sahabat semuanya, bahwa tujuan daripada kurikulum pendidikan agama Islam adalah membentuk peserta didik supaya memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran agama Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, bagi para pembuat kurikulum PAI harus sekuat tenaga dan penuh pertimbangan dalam kebijakan pembuatan kurikulum supaya tujuan tersebut bisa tercapai secara maksimal. Dan perlu kita ketahui juga bersama bahwasanya tujuan kurikulum itu mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, tujuan kurikulum dilihat dari sudut pandang secara umum, yaitu membentuk karakter manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, tujuan kurikulum dilihat dari sudut pandang institusional, yaitu berkaitan dengan tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan pada setiap jenjang, baik itu tingkat dasar, menengah, maupun tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga, tujuan kurikulum dilihat dari sudut pandang instruksional, yaitu merupakan tujuan kurikulum yang lebih spesifik dalam pembelajaran, seperti kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Nah, itu semua merupakan penjelasan atau penjabaran tentang beberapa sudut pandang yang berbeda-beda dalam tujuan kurikulum. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan tentang tujuan kurikulum pendidikan agama Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Akbar Kadafi dari kelas A40 kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Seperti yang kita lihat di sini, kurikulum memiliki berbagai fungsi yang esensial dalam dunia pendidikan. Di antaranya yaitu fungsi konservatif, fungsi kreatif, dan fungsi kritis dan juga evaluatif. Kita masuk ke fungsi kurikulum yang pertama. Fungsi kurikulum yang pertama yaitu fungsi konservatif, di mana kurikulum berperan dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya serta norma-norma yang telah berkembang dalam masyarakat. Seperti apa sih fungsi konservatif ini? Yaitu menjaga budaya-budaya kita, menjaga asal-usul kita, seperti halnya belajar sejarah, belajar budaya, dan belajar tentang bahasa daerah, seperti itu. Hal-hal yang memuat tentang menjaga dan melestarikan asal-usul kita, budaya kita, seperti itu. Ini fungsi dari konservatif itu sendiri. Fungsi kurikulum yang konservatif seperti itu.
Kemudian kita masuk ke fungsi kurikulum yang kedua, yaitu fungsi kreatif. Fungsi kreatif ini seperti apa? Fungsi kreatif yaitu kurikulum harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa sih? Seperti apa? Yaitu seperti penciptaan hal baru dan yang bersifat tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Intinya seperti kurikulum ini berfungsi untuk membuat para siswa lebih berkreasi lagi agar dapat beradaptasi dan berinovasi pada perkembangan zaman yang ada. Seperti itu. Ini fungsi dari kreatif. Kemudian kita ke ketiga, yaitu fungsi kritis dan evaluatif. Fungsi kritis dan evaluatif ini yaitu kurikulum memberikan landasan dalam mengevaluasi apakah tujuan pendidikan telah tercapai dengan baik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi kritis dan evaluatif ini lebih ke bermaksud dalam mengevaluasi apa yang telah dipelajari, apakah ini sesuai dengan perkembangan zaman atau bisa lebih diinovasikan kembali agar sesuai dengan zaman, seperti itu. Ini fungsinya kritis dan evaluatif. Nah, setelah itu, menurut Gronlund tahun 1991 dalam buku Curriculum Development, kurikulum tidak hanya bertugas dalam transfer ilmu, tetapi juga harus mampu mengasah keterampilan berpikir kritis dan inovatif pada peserta didik. Maka dari itu, kenapa fungsi-fungsi di atas itu sangat penting? Karena hal-hal tersebut adalah fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi yang dapat membuat peserta didik bisa lebih inovatif, bisa lebih berpikir kritis, dan bisa lebih memilah informasi yang ada. Bagaimana cara mereka agar supaya informasi yang mereka terima tidak hanya mereka terima saja, namun mereka dapat kritisi dan mereka dapat lebih mengevaluasi informasi yang mereka terima di otak mereka, seperti itu. Itulah fungsi-fungsi kurikulum, dan itu yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sini Bapak Muhtarul Husni sedang ada keperluan, saya di sini akan membantu menjelaskan tentang asas kurikulum. Dalam kurikulum PAI terdapat beberapa asas yang menjadi landasan, yaitu asas ketauhidan, asas keilmuan, asas akhlak, asas kehidupan masyarakat. Nah, dalam asas ketauhidan, kurikulum PAI harus berlandaskan pada konsep tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, yakni keyakinan terhadap keesaan Allah sebagai inti dari seluruh aspek kehidupan. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Dan yang kedua, asas keilmuan. Asas keilmuan di sini kurikulum itu harus mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum agar peserta didik memiliki wawasan luas di dalam berbagai bidang. Ya, jadi tidak hanya ilmu agama saja, tapi juga harus integrasi dengan ilmu umum, ya, agar seimbang, kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya agama terus, tapi tidak dibantu dengan ilmu umum juga kurang pas. Ya. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menghendaki dunia ya dengan ilmu, menghendaki urusan akhirat ya dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki keduanya ya juga dengan ilmu. Dan untuk selanjutnya adalah asas akhlak. Pendidikan Islam menekankan pentingnya pembentukan karakter dan moral peserta didik berdasarkan ajaran
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhlaknya juga harus disesuaikan, karakternya juga harus disesuaikan dengan berdasarkan ajaran Rasulullah. Ya. Nabi itu tidaklah diutus kepada umatnya kecuali untuk liutamimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nabi itu sebagai uswatun hasanah, contoh bagi umatnya, ya, termasuk kita. Ya. Dan selanjutnya adalah asas kemasyarakatan. Jadi kurikulum PAI juga harus membekali peserta didik dengan keterampilan sosial dan pemahaman keislaman yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jangan hanya agama saja tapi tidak berbaur dengan masyarakat. Ya, ya harus ada sifat-sifat yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak eksklusif gitu kan. Dianggap yang lainnya itu nggak penting ya. Kita dalam bermasyarakat juga penting. Makanya diadakan asas yang seperti itu. Kita harus bisa bermasyarakat. Dan juga dijelaskan menurut Ahmad Tafsir di tahun 2013 dalam Filsafat Pendidikan Islam. Asas-asas ini semua merupakan sangat penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang tinggi. Jadi ya nggak hanya satu doang, tapi ya semuanya yang harus bisa dijalankan gitu loh. Asas-asasnya yaitu asas ketauhidan, asas keilmuan, asas akhlak, asas kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kesimpulannya atau saya serahkan kepada Ibu Halimatus Sa'diyah untuk menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah, saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang komponen-komponen kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Kurikulum PAI terdiri dari beberapa komponen utama yang harus diperhatikan dalam perancangannya. Antara lain yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Pengalaman belajar, 3. Organisasi pembelajaran, dan 4. Evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sasaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan, seperti peningkatan keimanan, penguasaan ilmu agama, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengalaman belajar yaitu aktivitas yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan, seperti pembelajaran berbasis praktik ibadah, diskusi kitab, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agama. Selanjutnya, organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan struktur penyampaian materi mulai dari metode ceramah, diskusi, hingga penggunaan media digital dalam penyampaian nilai-nilai Islam. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Evaluasi dapat berupa ujian tertulis, praktik ibadah, maupun penilaian sikap dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sukmadinata dalam bukunya tentang pengembangan kurikulum, komponen-komponen di atas ini saling berkaitan dalam menciptakan kurikulum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari materi yang kami sampaikan, bisa disimpulkan kurikulum adalah fondasi utama dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan agama Islam atau PAI, kurikulum tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tapi juga bertujuan untuk membentuk akhlak dan karakter peserta didik sesuai dengan ajaran Islam.
Dengan memahami tujuan, fungsi, asas, dan komponen-komponen kurikulum, para pendidik dapat lebih optimal dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ini presentasi kami yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo dipersilahkan kepada teman-teman semuanya. Bila ada yang mau ditanyakan, kami beri kesempatan untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.